Baik, kita mulai. Kita lanjut materi minggu lalu. Materi minggu ini mengenai perancangan penelitian, ya. Apa itu perancangan penelitian? Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus dulu merancang, ya. Dan misalnya membuat proposal, apa yang akan dikerjakan dalam penelitian itu semua ada di dalam proposal, ya. Jadi apa metodenya, ya, bagaimana mengambil sampel, pengumpulan data, bagaimana menganalisis data, menampilkan data, ya, sampai mengambil kesimpulan. Itu semua kita sudah harus cantumkan di dalam proposal, ya, proposal. Nah, jadi proposal ini adalah bagian dari bagaimana kita merancang, ya, penelitian. Jadi dalam metode penelitian pertama yaitu substansi dan metode. Jadi rancangan penelitian ini, ya, ini adalah semacam hal yang penting, ya, penentu atau faktor utama demi terselenggaranya suatu penelitian yang sesuai dengan harapan, ya. Jadi harapan kita tentunya penelitian itu akan menjawab apa sih permasalahan, ya, permasalahan yang kita ingin pecahkan, ya. Ya. Nah, kemudian dalam merancang penelitian itu sendiri itu sangat bergantung kepada topik. Ya, topik penelitian apa yang akan kita lakukan, ya. Kemudian juga rancangan ini akan memberi kejelasan, ya, atau jawaban tentang apa, mengapa, dan bagaimana masalah diteliti dengan menggunakan prinsip-prinsip metodologi, ya. Jadi kita dalam melakukan penelitian ada prinsip-prinsip metodologi yang harus diikuti dalam menjawab permasalahan-permasalahan penelitian, ya, atau memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang kita sudah rumuskan, ya, kita sudah rumuskan di latar belakang, ya. Nah, kemudian suatu penelitian mengandung dua aspek, ya, dua aspek utama, yaitu aspek substansi dan aspek metode penelitian. Ya, jadi apa itu aspek substansi, ya. Jadi substansi ini intinya adalah memiliki hubungan dengan teori-teori dan juga mencakup satu bidang, ya, bidang ilmu pengetahuan tertentu, ya. Jadi apa sih substansi dari penelitian kita, ya? Jadi itu sangat harusnya memiliki hubungan dengan teori-teori tertentu, ya. Ya, jadi tergantung dari topik, ya, topik penelitian apa yang kita pilih, kemudian substansinya apa, ya, nanti tentunya kalian ini akan harus melalui fase ini, ya. Jadi bagaimana kita dengan substansi, tentunya nanti kalian kan masuk ke minat, ya. Minat itu, ya, tentunya minatnya sudah tertentu dan sudah ada semua tema-tema penelitian di minat tersebut, ya. Nah, tinggal kalian yang kalian akan diarahkan oleh di lab, ya, minat. Jadi kalian tinggal memilih penelitian apa yang tersedia di lab tersebut, atau kalian bisa buat sendiri tapi sesuai dengan cakupan ruang lingkup dari minat tersebut, ya. Ya, jadi dua aspek utama penelitian tadi, substansi dan juga metode. Kalau metodenya itu ini mencakup bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, ya. Bagaimana teknik pengumpulan data, analisis data, semua metode apa yang digunakan itu sangat bergantung kepada substansi ini penelitian. Ya, jadi metode penelitian itu sangat bergantung kepada substansi, ya.
Jadi dia mengikut saja. Jadi metode apa yang digunakan. Jadi, karena metode kan banyak, jadi kita tinggal memilih. Kita harus memilih metode apa yang digunakan. Itu sangat bergantung kepada substansi penelitian. Ya. Nah, substansi penelitian ini yaitu tadi memiliki hubungan dengan teori-teori dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Ya. Nah, kemudian penelitian itu sendiri sebenarnya adalah menunjang pengembangan teori, ya, dan juga ilmu pengetahuan, ya, yang menjadi substansi signifikan, ya, disebut juga dengan signifikansi teoritis, ya. Jadi penelitian itu bisa menunjang pengembangan teori ilmu pengetahuannya. Misalnya kita ingin menemukan teori baru, ya, atau pengembangan teori, ya, dari yang sudah ada. Nah, itu disebut dengan signifikansi teoritis. Nah, kemudian selain itu penelitian juga bisa mendukung kepentingan praktis, ya. Ya, misalnya untuk kepentingan pembangunan yang sifatnya memberi manfaat langsung, ya, kepada pembangunan dan masyarakat, ya, yang terkait disebut juga dengan signifikansi praktis, ya. Jadi secara praktis keilmuan itu, kegunaan penelitian itu bisa secara praktis. Jadi dua signifikansi kepentingan penelitian ini jadi bisa untuk pengembangan ilmu, bisa juga untuk kepentingan pembangunan, ya, ya, misalnya pembangunan hutan tanaman, ya, pembangunan kawasan HKM, hutan kemasyarakatan, itu kan semua sangat praktis, ya, kepentingan praktis, kepentingan pembangunan kehutanan misalnya, ya. Ya, itu. Jadi ada dua macam, ya. Jadi kepentingan substansi, ya, substansinya untuk pengembangan teori, bisa juga untuk pengembangan praktis, ya, secara praktis. Nah, kalau kita di kehutanan itu sebenarnya kita punya penelitian lebih banyak ke signifikansi secara praktis, ya, karena kita punya ilmu sebenarnya ilmu terapan, ya. Jadi terapan dari ilmu fisika, biologi, kimia, ya. Jadi tema-tema penelitian kita lebih banyak ke signifikansi praktis, ya. Ya, walaupun ada juga yang teoritis, tapi lebih kecil, ya, porsinya lebih kecil, lebih sedikit, ya. Jadi kita biasanya lebih banyak bergerak di bidang signifikansi praktis yang sifatnya kepentingan pembangunan, ya. Ya, walaupun ada juga untuk kepentingan ini teoritis, misalnya kalau penelitian di inventarisasi, ya, kita ingin mencari angka bentuk pohon tertentu, ya. Nah, itu kan kalau kita ingin mencari angka bentuk, tentunya kita harus penelitian pohon jenis tersebut, mengambil sampel sekian banyak, baru kita bisa dapat berapa sih angka bentuknya. Itu kan mendukung untuk teoritis, ya. Berapa angka bentuknya, modelnya, nah itu akan menghasilkan suatu kebentuknya itu untuk kepentingan teoritis, ya. Jadi nantinya angka bentuk itu kita gunakan untuk menaksir volume, misalnya berapa volume batang, ya. Jadi tanpa lagi harus kita menebang misalnya, cukup dengan mengukur diameter kemudian tinggi, kemudian kita masukkan angka bentuk, ya, suatu jenis pohon. Kemudian kita hitung volumenya, nah itu kita bisa dapatkan, ya. Nah, tapi untuk mendapatkan angka bentuknya ini kita harus melakukan penelitian yang komprehensif, ya. Artinya pohonnya sudah ditebang, jadi kita mengukur berapa diameter pangkal, diameter ujung, diameter tengah, tingginya berapa, kemudian nanti akan dihasilkan berapa angka bentuknya, ya, rata-rata dari jenis tersebut, suatu jenis pohon, ya. Itu kepentingan teoritis, ya. Nah, kemudian metode penelitian. Nah,
Kalau metode penelitian di sini kita mengungkapkan substansi dan masalah penelitian. Jadi bagaimana kita mengungkap ya. Jadi bila kita ingin mengetahui, menganalisis, membandingkan, membuat formulasi misalnya ya, create ya. Itu semua adalah dibahas di metode ya. Jadi bagaimana kita mengungkapkan, mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi ya, sampai meng-create ya. Ya. Nah, ini semua adalah termasuk dalam metode ya. Nah, jadi satu tema, topik, substansi penelitian itu untuk mengungkapkan substansi masalahnya kita harus mengetahui metode penelitian apa yang cocok ya atau yang sesuai untuk mengungkapkan substansi dari masalah tersebut, masalah penelitian tersebut ya. Sehingga kita harus mengetahui metode penelitian ya. Ya, karena untuk mengungkapkan itu ya kita harus memilih ya teknik-teknik, metode-metode yang sesuai ya. Karena banyak sekali metode ya, metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, metode sampling termasuk ya. Kemudian misalnya untuk penelitian rancangan percobaan, ya kan banyak sekali rancangan-rancangan yang kita harus memilih ya. Metode rancangan apa yang kita pilih ya. Nah, itu kita harus menguasai metode penelitian ya. Kemudian perincian isi dari sebuah rancangan ya. Jadi untuk aspek substansi, nah ini biasanya kita dalam menulis di proposal penelitian itu kita masukkan dia di latar belakang ya. Latar belakang penelitian, kemudian juga di tujuan dan hipotesis ya. Jadi apa sih latar belakang dari penelitian kita? Itu semua masuk ke dalam substansi ya. Jadi mengapa kita melakukan penelitian, pertanyaan penelitiannya apa ya, yang mendasari. Ya. Nah, semakin bagus kita membuat latar belakang ini, maka semakin bagus proposal kita ya. Nah, tentunya kita harus mencari hasil-hasil penelitiannya yang valid ya. Jadi, kalau bisa ada hasil penelitian sebelumnya yang sudah dalam bentuk publikasi yang resmi ya. Ya, itu yang kita jadikan dasar, kita masukkan dia di latar belakang ya. Latar belakang. Kemudian apa tujuannya? Misalnya kita ingin mengetahui, menganalisis, membandingkan, memformulasikan, ya, merancang, ya. Kemudian hipotesis ini adalah jawaban sementara, ya, jawaban sementara dari penelitian yang kita rumuskan berdasarkan teori yang ada, ya, berdasarkan teori yang ada. Dan untuk aspek metode, ya, sini kita menulis di aspek metode yaitu kerangka pikir. Ya, apa kerangka pikir dari penelitian kita itu, ya. Ya, bagaimana kita membuat variabel-variabel tersebut, ya, merangkai variabel-variabel terus saling berhubungan, kemudian apa hubungannya dengan tujuan, ya, penelitian, apa hubungannya dengan latar belakang, ya, kita membuat semacam flowchart, ya, flowchart penelitian, ya, sampai ke analisis data dan pengambilan kesimpulan, ya. Ya, kemudian penarikan sampel, nah ini saya sudah jelaskan kemarin, minggu kemarin ya, kita menentukan atau memilih metode sampling apa ya yang kita gunakan dalam rangka penarikan sampel. Apakah metode acak, random sampling, atau systematic sampling, atau purposive sampling, atau stratified sampling, cluster sampling, ya. Ya, itu semua adalah metode-metode sampling yang bisa kita gunakan
yang kita harus sesuaikan dengan apa tema, topik, dan tujuan dari penelitian kita, ya. Jadi kita harus memilih, ya. Ada multi-stage sampling, ya. Di banyak metode-metode samplingnya saya sudah berikan minggu-minggu kemarin. Kemudian metode pengumpulan data, ya itu banyak. Ada juga beberapa teknik metode pengumpulan data, ya. Jadi apakah secara metode wawancara dengan menggunakan kuesioner, ada metode dokumentasi, artinya kita dengan melihat dokumen-dokumen, ya, analisis dokumen-dokumen yang sudah ada baik berupa laporan, peraturan, ya peraturan-peraturan pemerintah misalnya mulai dari level undang-undang, PP, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah, ya, peraturan dirjen misalnya, ya itu semua masuk ke dalam metode dokumentasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan metode dalam pengumpulan data ini, ya metode kombinasi, ya, jadi kombinasi dari keseluruhan. Kemudian ada juga metode observasi, ya, metode observasi atau pengamatan. Jadi kita mengamati secara langsung objek, ya, observasi, pengamatan. Kemudian metode wawancara, metode dokumentasi. Kemudian ada kombinasi, artinya gabungan dari beberapa metode, ya. Kemudian analisis data. Analisis data, ya bagaimana kita melakukan analisis data, ya. Dari data yang sudah berhasil kita kumpulkan, ya. Nah, ini juga teknik analisis datanya juga ada bervariasi, ada juga banyak macam juga teknik analisis data, ya. Ya, analisis data, ada analisis data secara deskriptif, ada analisis data kuantitatif, ada analisis data kualitatif, ya. Ada yang menggunakan rancangan percobaan, ya. Ya. Kemudian ada analisis C-square, analisis seragam, ya. Nah, itu sangat banyak, ya. Nah, itu juga kita dalam memilih, ya, itu dalam memilih teknik analisis data yang digunakan, ya sangat bergantung juga tadi kepada yang sebelumnya kita kerjakan, apa temanya, topiknya, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, samplingnya, ya. Itu semua harus sesuai atau relevan, ya. Jadi ada benang merah kesesuaian mulai dari judul, kemudian tujuan tadi, hipotesis, kemudian metode, ya, dan kerangka pikir, metode pengumpulan sampel, kemudian metode pengumpulan data, kemudian analisis data, dan nanti sampai ke akhirnya nanti ke kesimpulan, ya. Ya, oke, ya. Kemudian kita kembali ke latar belakang, ya. Ini latar belakang, ya. Di latar belakang ini, jadi dalam penulisan proposal itu, di latar belakang itu kita menulis semua konsep yang mendasari proses penelitian, ya. Dan itu dijelaskan secara ringkas di latar belakang. Mengapa kita melakukan penelitian, kemudian konsep apa, atau teori apa yang mendasari, ya, kita dalam melakukan penelitian ini. Kemudian latar belakang juga ini biasa ditulis di sebagai pendahuluan. Kemudian latar belakang nantinya akan menjelaskan 3 hal, ya. Ini 3 hal, yaitu dasar-dasar pemikiran yang memperlihatkan urgensi masalah, ya. Memperlihatkan urgensi masalah yang diteliti, ya. Masalah yang diteliti, kemudian perumusan masalah, penelitian, ini mengungkapkan substansi masalah, penelitian, ya, mulai dari gejala umum sampai ke gejala khusus. Jadi kita menulis itu ya dari gejala umumnya dulu, ya. Jadi misalnya kita mulai dari
kehutanan secara umum, kemudian masuk ke masalah yang spesifik, ya. Misalnya penelitian penelitian DAS, konservasi, silvikultur, teknologi, ya. Kemudian ada penelitian lebah misalnya ulat sutra, penelitian perlindungan, ya. Ada penelitian kayu misalnya, ya. Ya, itu jadi perencanaan dan seterusnya, ya. Jadi mulai dari aspek umum, dari masalah kehutanan secara umum, kemudian baru masuk ke aspek khusus tadi, ya. Itu jadi dalam penulisan proposal kita mulai dari aspek gejala umum, kemudian baru masuk ke aspek khusus, ya, atau gejala khusus. Nah, kemudian signifikansi penelitian yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian. Nah, kemudian di tujuan dan hipotesis, ya. Nah, tujuan penelitian ini adalah jawaban terhadap masalah, ya. Jadi tadi di latar belakang, ya, kita mengungkapkan konsep, ya, kemudian ada masalah di sini, masalahnya, ya. Di sini kita merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah, mengungkapkan substansi, gejala umum, gejala khusus. Ya, bisa dari hasil penelitian sebelumnya, dari koran, dari internet, dari jurnal, ya. Ya, jadi sangat banyak, ya, masalah yang bisa kita teliti, ya. Nah, tujuan penelitian ini itu adalah jawaban dari masalah penelitian itu. Misalnya tadi kita sudah rumuskan masalahnya, misalnya terjadi kebakaran hutan di Provinsi A, Kabupaten B misalnya, mengakibatkan musnahnya plasma nutfah, ya, hilangnya kawasan hutan terbakar sekian ratus hektar misalnya. Nah, itu. Nah, kan dengan adanya masalah itu kita misalnya ingin mengetahui, ya. Jadi kita ingin mencari jawaban dari masalah. Misalnya kita ingin mencari jawaban dari masalah kebakaran misalnya, apa sih penyebab, ya? Kita ingin mengetahui, ya, penyebab terjadinya kebakaran hutan misalnya, longsor dan seterusnya, ya. Ya, bisa kita ingin mengetahui, kita ingin menganalisis, ya, kita ingin mengidentifikasi, kita ingin membuat formulasi, ya. Kita ingin membuat rancangan misalnya, membuat rancangan kawasan hutan wisata misalnya, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Nah, tujuan penelitian ini diperjelas melalui hipotesis, ya. Hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara yang berdasarkan dari teori, ya, atau konsep yang ada. Jadi hipotesis ini adalah kesimpulan sementara tentang hasil penelitian, ya. Nah, biasanya hipotesis ini mengindikasikan indikator atau ukuran yang akan mendasari perumusan kesimpulan, ya. Nah, ini kita gambarkan di sini. Situ hipotesis, ya. Jadi bagaimana cara kita membuat hipotesis yang baik? Pertama dulu kita tadi merumuskan masalah dan membuat pertanyaan penelitian. Ini kenapa sih terjadi kebakaran? Kenapa sih terjadi banjir? Kenapa sih terjadi longsor, ya? Dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian sebelumnya, ya, ataupun jurnal, ataupun dari berita, itu akan muncul pertanyaan penelitian. Nah, kemudian kita perumus apa latar belakang dari penelitian tersebut, ya. Ya, mengapa kita melakukan penelitian itu, ya. Kemudian setelah itu baru kita membuat semacam hipotesis, ya. Hipotesis bahwa masalah tersebut kita bisa uji, ya.
Jadi pengujian hipotesis berdasarkan teori yang ada, konsep yang ada, bahwa bisa kita lakukan pengujian. Jadi hipotesis itu dibuat untuk diuji, ya, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, ya. Jadi kita nantinya akan membuat variabel independen dan dependen, ya. Variabel independen dan dependen. Jadi kita menentukan variabel, nah itu berdasarkan tadi kita merumuskan penelitian, ya. Jadi misalnya tadi kebakaran hutan, ya, diperkirakan penyebabnya antara lain misalnya adanya pembakaran lahan, ya, disebabkan masyarakat yang membuang puntung rokok, ya. Itu semua adalah dimasukkan ke dalam faktor atau variabel dependen bergantung, ya. Ini dependennya. Sedangkan variabel independen, variabel tidak bergantungnya itulah tadi kebakarannya, ya. Gitu, ya. Jadi apa yang dimaksud variabel dependen dan independen? Dependen itu dia bergantung, ya. Jadi tadi variabel, jadi kayak kebakaran disebabkan oleh tadi misalnya pembakaran lahan, pembersihan lahan. Faktor kebakaran tadi dimasukkan ke dalam variabel dependen. Dia artinya dia terikat kepada salah satu faktor atau beberapa faktor tadi, ya. Kemudian faktor independennya, nah tadi pembakaran lahan, pembuangan puntung rokok misalnya, ya. Ya. Nah, ini contoh masalah penelitian, ya. Nah, ini contoh masalah penelitian. Nah, jadi kita tentukan apa yang mempengaruhi pendapatan masyarakat di Kabupaten ABC, ya. Ya. Jadi pendapatan masyarakat di Kabupaten ABC dipengaruhi oleh sejumlah faktor misalnya, ya. Sejumlah faktor. Nah, ini kita tentukan masalahnya, kemudian tujuannya, kita rumuskan tujuannya. Kita ingin mengetahui tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten ABC. Dan juga kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat di Kabupaten ABC, ya. Nah, jadi ini, ya, jadi harus ada benang merah atau kesesuaian antara masalah, kemudian tujuan, dan juga hipotesis. Jadi hipotesis yang kita rumuskan, pendapatan masyarakat di Kabupaten ABC tergolong rendah, ya. Kemudian pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ya. Kemudian pekerjaan dan keterampilan khusus. Ya, jadi itu adalah hipotesis atau kesimpulan sementara yang kita bisa ambil berdasarkan variabel ini, ya. Jadi ini variabelnya, jadi pendapatan masyarakat pengaruh oleh faktor pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan khusus. Nah, ini yang kita uji, ya. Pendapatan ini adalah disebut juga dengan variabel dependen atau variabel yang terikat. Jadi dia terikat dengan faktor ini, ya. Jadi variabel ini, jadi variabel pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan khusus. Jadi inilah jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang akan kita buktikan dalam penelitian ini. Nah, ini. Jadi ini juga hipotesis tadi pertamanya, pendapatan masyarakat di Kabupaten ABC tergolong rendah, ya. Nah,
hipotesisnya tergolong rendah. Tentunya kita akan buktikan apakah memang rendah atau dia tinggi, ya. Nah, ini akan kita uji. Nah, kan ada yang disebut dengan pengujian hipotesis, ya. Hipotesis. Nah, ini ada contoh lagi masalah penelitian, apa yang mempengaruhi prestasi mahasiswa baru, atau prestasi mahasiswa baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Itu masalahnya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui prestasi mahasiswa baru, ya. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, ya, itu tujuannya. Jadi harus ada hubungannya. Kemudian hipotesisnya, prestasi mahasiswa baru tergolong rendah. Kemudian rendahnya prestasi tersebut disebabkan oleh faktor ABC. Ini yang harus dibuktikan. Nah, jadi tujuan penelitian yang dicapai, ini hipotesisnya akan diuji, hipotesis ujinya, ya. Kemudian kerangka dasar penelitian. Ya, kerangka dasar ini adalah kerangka teoritis atau kerangka pikir, ya. Jadi dalam kerangka dasar disebutkan semua variabel, ya. Semua variabel penelitian dilengkapi dengan definisi operasional, kemudian indikator, empiris, dan juga pengukurannya. Kemudian menggambarkan pola hubungan antara tujuan dengan variabel berdasarkan gejala empiris dan atau penelitian terdahulu. Jadi ada hubungan. Biasanya kita buat dalam bentuk flowchart, ya. Flowchart, pola hubungan antara tujuan dengan variabel, ya. Biasa juga disebut dengan framework, ya, atau riset framework, kerangka dasar penelitian, ya. Kemudian penarikan contoh. Nah, ini kita sudah bahas minggu sebelumnya di teknik penarikan sampel, ya. Jadi penarikan sampel yang sesuai dengan tujuan dan kondisi populasi, ya. Nah, kemudian pengumpulan data. Di sini kita melakukan pengamatan, pengukuran, dan pencatatan nilai-nilai perubahan penelitian, baik perubahan atau variabel kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu misalnya setuju, tidak setuju, misalnya ada sangat setuju, ada agak setuju, kurang setuju, tidak setuju, ya. Ada sangat mendukung, kurang mendukung, dan tidak mendukung, ya. Kalau kuantitatif itu misalnya variabel kuantitatif, misalnya tinggi pohon, ya, berapa meter, diameternya sekian, itu jelas kuantitatif, ya. Kemudian valid tidaknya atau akurat tidaknya itu ditentukan oleh ketepatan cara dan peralatan yang digunakan, ya. Ya. Jadi kita dalam mengambil data harus valid, ya. Valid. Objek manusia. Ya, jadi metode pengumpulan data, jadi ada metode